Saya akan membawakan sebuah cerita tentang peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok ada peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda, antara lain Sukarni, Wikana, Aidit, dan Khairul Saleh dari perkumpulan Menteng 31 terhadap Soekarno dan Hatta. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 3 dini hari. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sampai dengan terjadinya kesepakatan antara golongan tua yang diwakili Soekarno dan Hatta serta Mr. Ahmad Soebardjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan, terutama setelah Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik. Menghadapi desakan tersebut, Soekarno dan Hatta tetap tidak berubah pendirian. Sementara itu di Jakarta, Khairul dan kawan-kawan telah menyusun rencana untuk merebut kekuasaan. Tetapi apa yang telah direncanakan tidak berhasil dijalankan karena tidak semua anggota PETA mendukung rencana tersebut. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia rencananya akan dibacakan Bung Karno dan Bung Hatta pada hari Jumat 17 Agustus 1945 di lapangan Ikada yang sekarang telah menjadi lapangan Monas, atau di rumah Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur 56. Dipilih rumah Bung Karno karena di lapangan Ikada adalah tersebar bahwa ada sebuah acara yang akan diselenggarakan sehingga tentara-tentara Jepang sudah berjaga-jaga untuk menghindari kericuhan antara penonton-penonton saat terjadi pembacaan teks proklamasi. Dipilih rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Teks proklamasi disusun di Rengas Dengklok di rumah Chow Ki Song. Bendera merah putih sudah dikibarkan para pejuang di Rengas Dengklok pada Kamis tanggal 16 Agustus sebagai persiapan untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan tidak mendapat berita dari Jakarta, maka Yusuf Punto dikirim untuk berundi dengan pemuda-pemuda yang ada di Jakarta. Namun sesampainya di Jakarta, Punto hanya menemui Wikana dan Mr. Ahmad Soebardjo. Kemudian Punto dan Ahmad Soebardjo ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno, Hatta, Fatmawati, dan Guntur. Ahmad Soebardjo mengundang Bung Karno dan Hatta berangkat ke Jakarta untuk membaca proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur 56 pada tanggal 16 tengah malam. Rombongan tersebut sampai di Jakarta keesokan harinya, tepatnya tanggal 17 Agustus 1945. Pernyataan proklamasi dikumandangkan dengan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diketik oleh Sayuti Melik menggunakan mesin ketik yang dipinjam, tepatnya sebetulnya diambil dari kantor Kepala Perwakilan Angkatan Laut Jerman Mayor Laut Dr. Herman Kandler. Sekian cerita sejarah peristiwa Rengas Dengklok dari saya. Salam merdeka.